Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Baja baru hadir untuk berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Untuk kali ini kedatangan lagi kipas angin merek Seka ya. Ini katanya mati, ini sudah saya cek. Buronnya nggak masuk. Ini langsung saja kita bongkar. Ini udah dicopot ya sama orangnya. Ini merek Sky ukuran 16 in, model duduk, bisa juga untuk model berdiri dan model tembok. Tuh, ini keadaannya kayak gini ya. Ini untuk gulungannya sendiri ini sih belum saya cek, jadi ini harus dibongkar dulu karena ini mau diganti bearing. Jadi dinamonya ini harus hidup dulu, jadi saya mau servis dulu. Nah kalau sudah dinamonya hidup baru kita ganti bearing. Nah untuk pergantian bearing ini kan modelnya babet nih, ini kan nggak bisa dipres, jadi nanti ganti kaleng juga. Yang ini ganti kaleng biar bisa dipres bearing. Untuk gearboxnya ini juga katanya nggak ada nih, punya dia bawa kayak gini adanya ya. Untuk selanjutnya saya akan bongkar cover depannya, karena cover depan udah copot ya. Jadi ini berhubung nih punya tukang servis dan ini ditinggal, otomatis nyervis itu kan P-nya semua harus hasilnya sama kayak baru. Jadi apa yang perlu diganti ya harus kita ganti, apa yang perlu dikuatin atau kendor ya harus diperbaiki gitu. Biasanya saya seperti itu ya. Jadi tinggal ntar kasih harga. Ini kabel kita copot-copot dulu nih karena masih nyangkut. Nah kemudian ini bisa dicopot nggak nih? Ini ada spinnya nih dari sini nih. Ini harus dicopot. Nah, kemudian ini kita akan congkel dulu. Ini saya bawahin aja. Nih, bagian ini kita lepas nih bagian penutup. Nah, ini ada penutupnya. Dan di dalam itu terdapat sebuah obeng. Ini buat kendorin. Ini biasanya buat model ini. Tadi geronnya nggak nempel. Kenceng banget ini. Coba kita betok dulu. Ternyata ini nggak kuat dicopot. Kalau nggak bisa dicopot karena emang ini covernya nanti kita ganti ya, ini mau nggak mau harus dicopot dari sini langsung. Jadi ini di depan ini ada spi, kita copot dulu biar nggak nyangkut. Ntar kita copot, tarik dari belakang. Banyak rambutnya asnya ya. Nah, rambutnya ini kita buang dulu.
perlu teman-teman ketahui juga, jika tipe babet seperti ini, ini walaupun bushing, ini bushingnya berbeda ya sama yang baru-baru, yang cover seperti ini nih. Ini bushing ini lebih bagus yang cover babet. Dan langsung aja kita copot. Aduh, keras banget ya ampun. Ini harus pakai bantuan gerinda. Jadi berhubung ini pakai obeng min nggak kuat, jadi kita akan bikin obeng plus nggak kuat, bikin obeng min pakai gerinda. Oke, kita udah siapin gerinda. Nah, jika sudah, ini kan jadi obeng min tuh. Jadi ini lebih kuat kalau kita buka. Nah, ini jadi kena. Ini kalau kita paksa pakai obeng plus, tuh yakin itu bakal selek. Jadi obeng plus kita jadi rusak ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, jika sudah kebuka, baru pakai obeng min. Ini alhamdulillah sampai malam ini masih banyak yang servis, alhamdulillah. Dan banyak kan itu ditinggal ya, jadi besok ini harus pada kelar ya teman-teman. Ya, kopi satu, keduanya sida-sida. Harus bisa. Ini harus banyak sabar kalau servis kipas itu, jangan buru-buru ya. Kalau buru-buru itu jadi nanti hasilnya kurang bagus aja. Kalau kata saya tuh lebih baik santai, hati tenang, dan pikiran juga tenang. Insya Allah itu servis bakalan hasilnya bagus. Untuk guntingnya nih, gunting mana nih? Nah, ini kabel tis kita copot dulu nih. Berhubung ini merek Sky, jadi ini biasanya beda ya. Ini kabel nolnya hitam tuh kayak merek Cina. Kabel nolnya tuh hitam kayak merek Cina. Tapi untuk speed 1 dia merah, speed 2 kuning, dan speed 3 putih tuh. Jadi bener nih, beda-beda ya. Jadi kita langsung potong aja nih, karena nanti kita buat saklar di luar aja biar lebih gampang. Untuk kapasitornya kita potong. Nah, ini harus hati-hati. Kita punya kenalan tukang jahit ya. Kita datang ke rumahnya kan? Nah, kayak gini harus hati-hati. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena gulungannya.
gelap ya. Aduh, Lewat gunung gelap. susah amat ini. Dibelah, kita lewat tol. Nah itu berjalannya dari Ciawi puncak, dari Ciawi puncak. Susah banget. Kita Nah. Cianjur balik lagi ke Ciawi. Alhamdulillah ini udah copot ya. Kita lihat di sini. Udah lumayan ya dari puncak ke Kita Cianjur. lihat di sini. Cianjur balik lagi. Di sini bagus, kita cek nih. Kita langsung tester aja nih. Ya, foto. Coba bagian mana yang putus. Kalau untuk paling penting ini jalur kapasitornya dulu. Kalau kata saya paling penting. Ini jalur nolnya. Dan ini untuk speednya ini salah satu aja. Tersebut. Dan kita tester. Oke. Siapkan tester. Tester hidup. Dan bagian paling penting ini nih, jalur kapasitornya dulu. Ingat ya, bagian paling penting karena ini jantungnya kipas. Dari mana nih? Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jalur kapasitornya ini hidup, alhamdulillah. Jadi ini tebakan saya, nih fuse-nya mati. Kita cek juga nih, ini 0, ini sama speed. Tuh. Dia cuma sedikit. Ini untuk speednya kita coba tester juga. Pokoknya kalau lewat jalan di Angeles. Iya, Dendes. Nah, ini hidup. Nah, ini hidup. Itu yang anginnya gede. Nah, jadi Lu sore. fuse-nya di sini mati. Oke, ini udah ketahuan. Jadi untuk kali ini masih gampang ya, udah banyak yang tahu. Kemudian untuk bagian ininya, ini kita akan ganti nih, pakai. Oke, untuk selanjutnya nih saya pakai cover punya Miyako. Nih punya Miyako ya. Aduh, ini susah banget. Ini amplas dulu. Nah, seperti ini. Ini jadi nggak kita pakai ya. Jadi yang kita pakai ini cover Miyako, nih yang bolong-bolong kalau saya bilangnya. Jadi ini sama di bagian gearboxnya ini sama. Ini gearboxnya kan kalau ini kan dratnya halus ya. Kalau saya bilang ini dratnya halus. Berbeda dengan kipas-kipas yang biasa, itu dratnya kasar. Jadi kalau untuk ini itu bisa untuk bagian ini itu gearboxnya sama. Tuh kan ini gearboxnya seperti ini. Seperti ini. Untuk ini juga sama. Jadi ini gearbox drat halus kalau kita bilang. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan bongkar dulu. Ini gearbox ini nanti bisa dipakai ya. Berhubung tadi ini kipasnya gearboxnya nggak ada. Jadi ini bisa kita congkel seperti ini. Nah, aduh. Biasanya untuk gearbox ini gearbox bos ini susah banget ya untuk Miyako yang seperti ini. Berhubung ini saya pakai bearing, jadi kita langsung antem aja nih dari sini nih, bushingnya langsung prek. Ini saya pakai besi as, jadi langsung kita hajar. Nih masih kegedean ini besinya. Ini pakai obeng aja langsung. Seperti ini caranya ya. Langsung hajar nih. Bushingnya kan ini keluar. Baru nih kita miringin begini. Tuh. Jadi dia keluar langsung. Jadi nggak perlu dibuka-buka karena ini keras banget, bener sumpah kalau yang Miyako ini keras banget. Kecuali kalau mau pergantian pakai bushing ya, ini harus hati-hati karena kan ini dipakai lagi. Berhubung saya mau pakai bearing, jadi nggak perlu hati-hati, langsung hajar aja ininya. Nah, seperti ini nih, jadi ini udah terlepas.
Dan kemudian ini saya langsung press nih, kali ini saya akan langsung press nih, biar teman-teman juga langsung tahu. Kemarin ada yang nanya, pressnya jangan diumpetin dong. Ini saya nggak umpetin. Bang Fatur, buka dulu ya. Jadi untuk video ini rada lama nggak apa-apa ya, karena ini saya nggak edit sama sekali. Tapi kalau saya Jadi pengepresan alat press saya itu 2 kali, nggak sekali. Kalau sekali itu nggak bagus hasilnya. Jadi ini 2 kali. Jadi pertama press itu bagian depan, 1, 2, 3, 4, ya hampir 4. Jadi untuk alat press ini lebih cepat, lebih simple, jadi nggak perlu banyak tenaga. Nah ini untuk yang pertama seperti ini, pengepresan bagian pertama. Kemudian nanti pengepresan kedua. Jadi alatnya ini lebih simple ya, karena pakai dongkrak kita nggak terlalu banyak tenaga. Untuk hasil insya Allah langsung presisi. Ini untuk cover Miyako Cosmos itu biasanya 4 sampai 3 kali press. Ini 3, hampir 4 nih. Pengepresan terakhir seperti ini, tuh nggak pecah, bagus, mantap. Hasilnya ini langsung presisi, nggak saya edit. Satu, 2, 3, 3,5 ya, hampir 4. Nah, ya pakai ini berhubung dongkraknya udah rada letoy, olinya terlalu banyak keluar, udah bocor. Kemarin saya nggak sempat ngelas loh tuh, mesinnya belum ada. Aduh. Ini tadi itu kebalik. Tadi ngepresnya kebalik ya. Malah bagian ngepres kedua malah pertama tadi. Jadi hasilnya kurang. Jadi untuk alat press saya itu pakai tahap. Jadi untuk pakai tahap juga ini lebih simple. Apalagi kalau pakai dongkrak, kita tinggal genjot aja. Hasilnya seperti ini. Ini udah beres. Tuh. Ini bagian belakang. Jadi gearboxnya ini bisa dipasang tuh lurus. Jadi nggak ganggu gearbox. Untuk bearingnya nih saya spillkan di sini. Ini bearing saya pakai tipe 608Z. Tuh, 608Z. Kalau tertulis di sini BYHYB, tapi kalau di online itu mereknya KNB dan tertulis di situ khusus buat AC, khusus buat indoor AC, outdoor AC. Itu biasanya dipakai
buat AC yang ini ya. Jadi saya merekomendasikan yang ini yang bagus. Oke, untuk selanjutnya nih pemasangan bearing. Aduh, ini kita bersihin dulu. Kemudian berhubung, coba ini lewat depan bisa nggak sih? Nah, untuk lewat depan ini nggak bisa ya tuh, nyangkut. Jadi ini harus lewat depan. Berarti ini caranya dia dari, ini harus dari depan dulu ya berarti ya. Oh iya. Ini harus dari depan dulu seperti ini. Ini harus dipasin dulu, benar-benar pas harus. Nah, jadi sisi-sisinya ini harus rapat. Nah, ini harus rapat dulu tuh, rapat. Baru kemudian ukur jarak bagian depan. Ini bearingnya masih nyangkut ternyata. Ini harus diamplas dulu bagian depannya. Ini wajib diamplas dulu ya, kalau dipaksain masuk ukurannya belum pas nanti malah kita bongkar lagi susah. Harus pakai striker, itu nggak boleh digetok-getok ini bearing. Nah, ini udah masuk. Kemudian ukur, ini harus pas di tengah seperti ini nih teman-teman. Ini harus pas di tengah. Ya bos, makasih udah main. Nah, kita harus ukur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa terlihat ini di sini tuh masih terlalu jauh. Jadi jaraknya harus seperti ini nih. Nah, ini udah saya angkat. Ini harusnya seperti ini ya. Kalau saya lepaskan tuh dia terlalu masuk. Jadi ini tandanya apa? Tandanya kurang ring. Oke, untuk selanjutnya saya pakai ini ya dulu ya. Nah, kita potong ring PU nya sesuai jarak. Jarak tadi kekurangannya seberapa ya? Jadi ini harus pasang bearing harus benar-benar pas. Dan untuk alat press yang bagus itu sekali press itu harus bagus. Percaya kalau pengepresan pertama itu nggak bagus, itu mau diakalin apa juga hasilnya nggak bakalan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semoga jaraknya udah pas ya, karena ini memang mepet banget tuh. Mepet nih, ada ininya nih, ini ada ininya nih mepet. Nah, untuk jaraknya ini udah pas bagian depan. Kemudian ukur bagian belakang. Ini untuk teman-teman minta maaf nih, saya udah kecapean karena sudah malam. Tadi ada yang servis kompor, servis macem-macem tadi ya. Ini kurang terang. Nah, kurang terang ini harus pas. Nah, seperti ini. Jadi ini jalur kapasitor, jalur ini jalur kabel harus masuk sini ya. Ini berhubung ini lagi mengukur jarak, ini jangan dimasukin dulu, kan ini ada coakan. Jadi kita pakai seperti ini dulu. Jadi nanti kalau sudah pas, kabel ini bisa dimasukin ke sini, biar nanti ke samping. Kita tes, ini harus pas dulu. Mana ini belum mau. Ini harus masuk ya. Nah, ini harus masuk. Oke teman-teman, untuk ininya nih harus benar-benar masuk.
Nah, ini belum. Nah, ini udah rapat semua ya, bisa kelihatan di sini. Tuh, ini sekali press nih hasilnya tuh. Tapi ini masih kurang jarak tuh, kita lihat. Nah, kita naik-naikin, ini masih jaraknya kurang gitu. Ini tandanya kurang ring, jadi ini harus dilepas lagi. Jadi untuk pergantian bearing itu harus benar-benar teliti, harus benar-benar presisi. Dan kita potong ring PU lagi sesuai jarak tadi kekurangannya ya. Ini kurangnya sedikit doang. Jadi harus ngukurnya pas, nih kurang segini. Nah, kita copot, dan ring yang ini copot, ring PU nya masukin dalam. Kenapa ini di luar? Ini kan posisinya rata, bulat. Nah, biar di ketemu bearingnya itu bagus gitu. Dan kita pasang. Ini malah ganjel, ini kebanyakan ring. Aduh, kebanyakan ring. Ini ringnya saya buang nih, ini kan ada banyak ring tuh. Kita pakai sedikit aja. Jadi ini harus masuk yang ini nih, susah banget ini masuk. Nah, ini udah masuk semua ya, tuh hasilnya itu mantap. Ibu, kenapa Bu? Ini kalau sudah pas baru dipatenin bearingnya dulu, baru Bu. Oke, untuk selanjutnya tadi ada yang mau beli. Ini kan sudah pas nih, kita copot lagi. Nah, kita copot lagi untuk apa Bang? Ya ini untuk, ini tadi kurang, masih banyakan ring ya, kita kurangin satu. Ini tinggal kita patenin di sininya ya, ke asnya. Dan di sini saya pakai gerinda. Gerinda nih kita coakin di sininya. Oke, jadi ini asnya ini kita geret nih, saya pakai gerinda ya, pakai gergaji besi juga bisa, tapi ini biar nih lebih cepat. Kemudian pakai lem besi, ini wajib banget, lem besi muter, nah langsung masukin. Nah, ini harus langsung masukin, ini harus rapet ya. Ya kalau orang kurang rapet nih bisa digetok, nah, biar rapet seperti ini. Untuk bagian belakangnya nih kalau cuma digeret aja, ini kita masukin juga dia nggak ngunci ya. Berbeda kalau kita kasih lem. Kalau kita kasih lem seperti ini, langsung masukin. Nah itu yang kita geret tadi berlubang itu ada lemnya, jadi ini kenceng tuh. Jadi kenceng banget. Ini udah pas. Kemudian langsung kita masukin. Aduh. Nah, masukin seperti ini. Kita lihat.
Kan ini berhubung sudah pas, jadi ini kabelnya kita masukin lewat sini. Lewat lubang seperti Miyako aslinya ya. Nah, seperti ini. Jadi yang di atas itu cuma ininya aja. Tapi ini malah nyangkut ya. Jadi ini malah nyangkut. Ini lebih baik di atas saja, karena nyangkut nggak bisa. Jadi di atas saja semua kayak gini. Nah, ini udah cakep banget, muternya halus. Kemudian langsung kita baut. Ini langsung saya baut ya. Ini untuk baut ini nggak ada, saya cari dulu. Jadi ininya nih, kita langsung pasang. Ini pakai obeng min ya, ini biar lebih rapat. Nah, itu ketahuan hasilnya ini mantap teman-teman. Ini kita baut semuanya dulu. Dan ini nanti langsung saya akan coba sambung langsung pakai strom, jadi biar nggak terlalu lama ya videonya. Kalau sudah ketahuan halus baru nanti saya tinggal pasang ke body-bodinya. Jadi biar nggak terlalu banyak nggak terlalu lama videonya durasinya gitu Bang. Karena untuk ininya sendiri bekas lehernya tadi kan dia masih nempel di kerangkanya, nanti itu kan saya gerinda, saya buang. Karena baut lehernya kenceng banget, itu nggak bisa di apa namanya, nggak bisa diakali nih baut leher yang ini kan nggak bisa dicopot. Ini saya mau gerinda, jadi untuk saya cuci selanjutnya gitu. Yang penting ini bisa dulu kita coba. Nah, untuk pemasangan kira-kiranya nih rada seret gitu karena kebanyakan ring, bisa digetok sedikit aja. Nah, seperti itu biar hasilnya lancar. Seperti itu ya. Oke, langsung saja ini saya akan coba sambung pakai kabel langsung ya. Kalau nggak bisa diganti. Oke, saya sudah siapin kabel nih. Ya kalau mau beli kesini dulu nggak apa-apa deh, kalau nggak copot itu tadi. Colokannya deketin dulu. Nah, biar tahu hasilnya nih bunyi apa enggak Bang. Coba Bang, coba video fullnya Bang. Banyak kalau video fullnya saya pengepresannya tuh banyak ya. Yang video-video saya sebelumnya tuh banyak, malah saya nggak edit itu. Berapa menit, ada yang setengah jam, banyak sejam juga ada. Sudah dipasang, akhirnya nggak mau berhenti. Jadi kapasitor ini saya sudah sambung nih, seperti ini. Ya ininya error. Kan tadi ini nolnya mati. Ya ininya error, anak error. Ini nomor 1, 2, 3. Jadi kita pakai yang putih yang langsung kenceng. Ini speed nomor 3 untuk Sky. Jadi caranya ini kabel setrum sambungin ke speed nomor 3 yang ini. Harusnya kan dia ke hitam nolnya, berhubung ini mati, jadi kita langsungin ke sini ke kapasitor. Jadi ini kita nggak pakai. Seperti itu ya. Jadi kalau kemudian jalur ini ke warna merah muternya ke kiri, itu kan kebalik, jadi tinggal pindah ke warna hitam seperti ini. Nah, kita coba dulu ke warna hitam ya.
dia muternya kemana. Ini colokannya susah. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini muternya ke nggak kelihatan ya. Coba saya pakai solasi kertas. Nah, saya siapin solasi dulu nih biar ketahuan nih muter apa enggak bang gitu kan. Namanya kita berbagi sosial di media ya, jadi kalau yang belum paham kita ya harus kasih secara detail biar paham. Nah ini udah saya kasih 2 nih ya. Kalau muternya ke sini, ini tandanya ini ke kanan, ini benar. Tapi kalau muternya ke kiri, ke sini, itu berarti ke kiri, itu salah. Jadi ini ke warna hitam. Coba ke warna merah nih, warna merah. Muternya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh kemana nih muternya? Kemana? Ke sini. Berarti ini ke kiri. Ke kiri ya. Kalau dari depan kita ngukurnya dari depan ke kiri, ini salah. Berarti ini kita tinggal pindahin ke warna hitam. Kita lihat. Nah, ini muternya baru ke kanan. Nah, ini tuh saya pantengin. Dan ini saya deketin tuh. Kalau pengepresan ini nggak pas, dia pasti bakal bunyi seperti itu ya. Ini dengerin sendiri hasilnya. Dan bagian depan. Makanya untuk bergantian bearing itu ini harus benar-benar bearing yang bagus pertama, dan kedua ya alat press kita harus bagus. Oke, karena alat press dia bergeser setengah mili atau 1 garis saja, itu pasti akan getar bunyi ker, dan itu akan menyebabkan dinamonya panas, akhirnya bisa terbakar konslet. Itu wajib ya dipahami juga. Untuk pemasangan bearing itu nggak semudah yang kita bayangkan. Asal press pasang jadi, itu nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi caranya insya Allah cara saya ini lebih praktis dan lebih cepat dan lebih presisi, lebih bagus ya. Untuk yang hasil yang lain juga bagus juga. Jadi banyak kan emang harus banyak belajar juga. Saya dari pertama pakai juga banyak belajar. Pertama tuh gagal dan selanjutnya kita akan tahu kekurangan alat press kita ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nanti akan saya pasang.